Kita akan membahas tentang viralitas, rivalitas, dan popularitas ya. Jadi kalau kita berangkat dari zaman sebelum kita, generasi sebelumnya sekarang, itu ada istilah namanya popularitas. Bahkan Pak Jokowi disebut orang yang populis. Kenapa populis? Karena memenuhi harapan masyarakat tentang pemimpin yang ideal. Jadi menurut masyarakat, pemimpin yang ideal itu ya kayak Pak Jokowi, yang merakyat, masuk ke got, dan lain sebagainya. Jadi hal itulah yang menjadikan Pak Jokowi menjadi pemimpin yang populer atau populis, sehingga dipilih oleh masyarakat, lalu bisa menghasilkan sesuatu untuk dia, keluarganya, dan bangsa dan negara. Ya, jadi seperti itu. Jadi Anda harus dipilih. You have to be chosen to get something. Untuk memperoleh sesuatu itulah popularitas. Makanya orang mengejar popularitas. Bagaimana cara orang mau mengejar popularitas? Yaitu dengan memenuhi harapan masyarakat. Jadi masyarakat maunya orang yang baik, yang merakyat, yang rendah hati, itu yang kita penuhi. Ya. Sehingga kita dipilih masyarakat, sehingga keterpilihan itu menjadi sesuatu yang dapat kita jadikan keuntungan untuk diri kita maupun kita baktikan untuk masyarakat kalau kita mau ya. Seperti itu. Tapi kali ini ada viralitas di zaman sekarang. Viralitas ini which is kamu tidak perlu dipilih oleh masyarakat. Kenapa? Karena ada FYP, for your page. Jadi viralitas ini sifatnya algoritmik, dari algoritma. Jadi banyak orang yang viral justru dengan cara melawan kehendak masyarakat. Maksudnya nilai-nilai yang digaungkan atau mau diperjuangkan oleh masyarakat itu justru ditabrak demi viralitas. Jadi Anda tidak perlu dipilih ya, untuk viral, karena Anda akan diviralkan. Nah, makanya muncullah teori-teori konspirasi di mana bisa jadi viralitas itu sesungguhnya dibuat untuk membodohi suatu masyarakat. Misalnya ada yang bilang the new drugs atau neo opium war, ya orang bilang begitu. Jadi seolah-olah ini semua didesain untuk membodohi masyarakat di wilayah tertentu supaya tidak mencapai kualitas yang seharusnya. Karena itu akan menjadi subliminal message ya, viralitas itu akan dikonsumsi orang dengan tidak sadar. Ya, FYP ditonton tanpa sadar dan akhirnya menghasilkan karakter manusia yang meniru yang viral itu. Ya. Viralitas sendiri ini memberikan panggung untuk random person to stand out. Orang random, nggak harus tokoh besar, punya follower banyak, siapapun bisa stand out. Ketika dia memenuhi algoritma yang sedang berjalan, ya tren yang sedang berjalan, tepat sasaran, dia mungkin vokal dan sangat keras menyuarakan sesuatu sehingga atau melakukan sesuatu yang nyeleneh sehingga mengundang perhatian. Dan itu menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan juga capital untuk orang itu tanpa dia harus dipilih, tanpa dia harus menjadi memenuhi keinginan masyarakat. Jadi viralitas ini lebih berbahaya dari popularitas. Dulu ketika televisi orang-orang populer dianggap bisa mempengaruhi generasi muda. Jika perilakunya rusak, maka generasi muda ikut rusak. Sekarang random person bisa affect random people. Jadi yang FYP bisa siapa saja, sehingga anak-anak atau orang muda yang melihatnya itu kemudian mengimitasi apa yang dia lakukan supaya FYP juga. Maka dari itu penting bagi kita yang suka memprotes bahwa sosial media itu berisi sampah dan toksik, itu kita juga harus hadir di dalamnya. Seperti saya ini sekarang ya, membuat konten, membuat YouTube, membuat TikTok itu supaya apa? Supaya ada suatu masa di mana saya lewat di FYP anak-anak murid saya. Nah, FYP di anak-anak murid saya inilah nanti yang saya harapkan bisa mempengaruhi mereka. Ini loh gurunya ada di sosial media menyampaikan sesuatu yang penting, yang perlu diperjuangkan atau sesuatu yang berupa pengetahuan sehingga mereka respect dan bisa menerima informasi yang disampaikan. Karena bisa jadi di kelas mereka nggak dengerin ketika di sosial media dan apa yang disampaikan oleh gurunya mungkin viral, mereka malah mau dengar. Ya. Jadi disitulah peperangan kita menerjang viralitas. Jadi viralitas ini lebih
agresif ketimbang popularitas. Dulu orang untuk jadi populer itu harus melakukan sesuatu dan punya sesuatu untuk di-idol lah. Kan muncullah kata idola, idol. Ya. Tapi sekarang hanya dengan cara-cara yang tidak begitu sulit, yang penting memenuhi algoritma, bisa muncul di mana saja, dan kemudian disukai, ya, dan kemudian ditiru. Ya. Bahkan tidak disukai dan tidak ditiru pun, dihujat pun bisa naik dan viral. Jadi sekarang perjuangannya jauh lebih berat sebenarnya untuk membendung viralitas ini ya. Jadi sekarang sudah saatnya kita sebagai orang-orang yang defend nilai atau penjaga-penjaga nilai dari suatu masyarakat, ya guru, ya dosen, ya agamawan, untuk tidak alergi dan mau terjun ke sosial media. Semoga anak-anak pada nonton dan juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Terima kasih.